Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5, kelompok 3, golongan logam alkali akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Hana Syakbana Fawaida, absen 10. Nama saya Noviana Bisa Fitri, absen 22. Nama saya Yunita Rusmayo Wardani, absen 36. Simak PPT berikut ini. Logam alkali atau biasa disebut dengan golongan 1A. Golongan 1A disebut juga logam alkali. Semua unsur pada kelompok ini sangat reaktif, sehingga secara alami tak pernah ditemukan dalam bentuk tunggal, melainkan dalam bentuk senyawanya. Untuk menghambat reaktivitas unsur-unsur logam alkali harus disimpan dalam medium minyak. Logam alkali adalah unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen. Alkali berasal dari bahasa Arab kali yang berarti abu. Dinamakan alkali karena dapat membentuk basa kuat. Logam alkali terdiri atas 6 unsur, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Pelimpahan unsur logam alkali. Unsur litium 0,002% di kerak bumi. Keberadaan di alam dalam spodumen LiAl SiO3 2. Unsur natrium 2,36% di kerak bumi. Keberadaan di alam dalam garam batu NaCl, sendawa CiLeNa NO3, karnalit KMgCl3, NH2O, trona Na3CO3, 2HCO3, 2H2O, dan air laut. Unsur kalium 2,09% di kerak bumi. Keberadaan di alam dalam silfit KCl, garam petrik KNO3, dan karnalit KCl, MgCl2, N6H2O. Unsur rubidium 0,009% di kerak bumi. Keberadaan di alam dalam lepidolit. Unsur cesium 0,0003% di kerak bumi. Keberadaan di alam dalam polusit CS4, Al4, Si9O26H2O, dan sedikit dalam lepidolit. Unsur francium sangat sedikit di kerak bumi. Keberadaan di alam bersifat radioaktif, berasal dari peluruhan aktinium atau AC. Sifat fisis logam alkali. Unsur litium nomor atom 3, unsur natrium nomor atomnya 11, unsur kalium 19, rubidium 37, cesium 55. Konfigurasi elektron litium He2S pangkat 1, natrium Ne3S pangkat 1, kalium Ar4S pangkat 1, rubidium Kr5S pangkat 1, dan seterusnya. Sifat kimia logam alkali. Logam alkali bersifat sangat reaktif sebagaimana terlihat dari ionisasi yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkali meningkat dari Li ke Fr. Begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Reaksi dengan air. 2L plus 2H2O menghasilkan reaksi 2LOH plus H2. Reaksi dengan hidrogen, 2L plus 2H2 menghasilkan 2LH. Reaksi dengan oksigen, 4L plus O2 menghasilkan 2L2O. Reaksi dengan halogen, 2L plus X2 menghasilkan 2LX. Proses pembuatan hidrogen dengan cara steam reforming. Dalam proses ini, gas alam seperti metana, propana, atau etana direaksikan dengan steam atau uap air pada suhu tinggi 700 sampai 1000 derajat Celcius dengan bantuan katalis.
untuk menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Sebuah reaksi samping juga terjadi antara karbon monoksida dengan steam yang menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Persamaan reaksi yang terjadi pada proses ini adalah CH4 plus H2O menghasilkan CO plus 3H2, CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Gas hidrogen yang dihasilkan kemudian dimurnikan dengan memisahkan karbon dioksida dengan cara penyerapan. Proses pembuatan litium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi litium adalah dengan metode elektrolisis. Sumber mineralnya dapat diperoleh dari spodumen LiAiSiO3. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, lalu dicampurkan dengan H2SO4 panas dan dilarutkan dalam air untuk memperoleh larutan Li2SO4. Selanjutnya, Li2SO4 direaksikan dengan Na2CO3 untuk membentuk Li2CO3 yang sudah larut. LiSO4 ditambah natrium 2CO3 menghasilkan Li2CO3S plus Na2SO4. Setelah itu, Li2CO3 direaksikan dengan HCl untuk membentuk LiCl. Li2CO3 plus 2HCl menghasilkan 2LiCl plus H2O plus O2. Li dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl sebagai berikut. Katode Li plus L plus Emin menghasilkan LiL. Anode Cl dikurangi L menghasilkan 1/2 Cl2G plus Emin. Karena titik leleh LiCl tinggi lebih dari 600 derajat Celcius, biaya elektrolisis menjadi mahal. Namun, biaya dapat ditekan dengan cara menambahkan KCl, 50% KCl dan 45% LiCl, yang dapat menurunkan titik leleh menjadi 430 derajat Celcius. Proses pembuatan natrium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi natrium adalah dengan menggunakan metode elektrolisis. Sumber utama logam natrium berasal dari garam batu dan air laut. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl menggunakan sel daun. Katode Na plus L plus elektron menghasilkan NaL. Anode Cl- menghasilkan 1/2 Cl2 plus elektron. Proses pembuatan kalium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi kalium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Sumber utama kalium adalah silfit atau bisa disebut KCl. Logam kalium diperoleh dengan metode reduksi, di mana lelehan KCl direaksikan dengan logam Na pada suhu 850 derajat Celcius menurut reaksi Na plus KCl menghasilkan K plus NaL. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena kalium yang terbentuk mudah menguap. Maka kalium dapat dikeluarkan dari sistem dan kesetimbangan akan bergeser ke kanan untuk memproduksi logam kalium. Proses pembuatan rubidium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl menurut reaksi Na plus RbCl
direaksikan Rb plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena rubidium mudah menguap. Maka rubidium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Proses pembuatan cesium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam cesium dibuat dengan reduksi lelehan senyawa CsCl. Menurut reaksi Na plus CsCl menghasilkan reaksi Cs plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena cesium mudah menguap, maka cesium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses kalium. Cara pembuatan francium. Francium dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluru melalui reaksi sebagai berikut. 89 Ac dihasilkan reaksi 87 Fr He. Selain itu, francium dapat dibuat secara buatan dengan membombardir tritium dengan proton-proton. Kegunaan unsur logam alkali. Hidrogen, mengisi balon udara, produksi hidrokarbon, hidrogenasi minyak nabati, litium dapat digunakan sebagai antidepresan, digunakan untuk baterai kaca pelumas industri, obat-obatan, sintetis vitamin A, natrium, unsur natrium digunakan dalam pembuatan ester dan senyawa organik yang lain. Natrium benzoat digunakan untuk pengawet makanan. Unsur kalium KHO digunakan untuk membuat sabun cair. KCl digunakan dalam jumlah kecil di bidang medis. KNO3 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Unsur rubidium digunakan sebagai pembersih gas dalam tabung vakum. Digunakan dalam fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya. Cesium digunakan sebagai katalis. Cesium klorida digunakan untuk sel fotoelektrik. Digunakan pembuat jam standar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.